terima kasih atas kehadirannya di perkuliahan PBG ya, pagi ini. Kita masih membahas tentang konsentrasi ya, dari apa materi yang sudah Bapak berikan, baik dia di WA maupun yang lain, mungkin bisa didiskusikan ya, apa yang belum mengerti ya. Nah, di sini sudah Bapak tekankan kemarin, ada PR ya kan, tentang dense medium separation. Nah, siapa yang sudah mengerjakan, nah itu. Berapa hasil penjumlahan dari kedua larutan yang akan digunakan ya sebanyak 5 liter. Nah, ada enggak tuh? Siapa yang rajin? Biasanya Reza nih. Nah, Reza Febian belum muncul. Oh, ini ada yang rajin, Akbar Nazarudin. Nah. Gimana Bar? Sudah belum Bar? Nggak ada suaranya? Masih belum ketemu Pak, masih bingung. Belum ketemu. Waduh, kok bingung gimana itu? Matematika paling mudah ya. Waktu Roger Cleaner juga kan sudah membuat suatu persamaan dengan dua variabel yang belum diketahui dari dua persamaan. Ada yang lain? Masa nggak bisa? Larutan A ya kan dengan larutan B jumlahnya 5 liter. Nah, itu kan bisa dibuat suatu persamaan juga. Berarti A ditambah B sama dengan 5. Kan seperti itu, 5 liter. Berarti A sama dengan 5 min B ya, atau B sama dengan 5 min A. Nah, kan seperti itu. Iya, masa nggak bisa? Udah sekali Bapak bilang itu 5 menit selesai, pasti 5 menit ya, enggak bohong. Mungkin malah kurang ya, kalau itu. Betul? Coba Abdul Rijal kemarin, soalnya kan 5 liter, larutannya berapa? Bapak lupa, 1,3 atau 1,4? 1,4 Pak. Nah ya, jadi diinginkan larutan sebanyak 5 liter ya, dengan berat jenis atau specific gravity boleh juga, yaitu sebesar 1,4. Larutan A berapa SG-nya kemarin kan gitu. Larutan B berapa? Nah, tinggal mencari volume dari A dan volume dari B. Nah, itu tadi. A ditambah B, volume A ditambah volume B itu sama dengan 5 liter. Artinya A sama dengan 5 min B, kan seperti ini. Tinggal dimasukkan, disubstitusikan atau dieliminasi apa yang bisa dikerjakan, bisa selesai. Gimana, Pak? Masa harus Bapak ajarkan lagi? Yang lain siapa nih? Oh, enggak ada yang ini. Yang cewek nih, coba. Ilma Nurjana. Ada? Kalau enggak ada, biasanya Bapak yang nyuruh yang ulang-ulang ini harusnya bisa biasanya. Ya. Atau tetap enggak bisa? Ilma Nurjana enggak ada orangnya? Lagi nyuci baju jangan-jangan. Risa. Ada, Pak. Bisa nggak, Risa? Nah, itu. Si Ilma bisa enggak tuh? Belum paham saya, Pak. Kok belum paham gimana? Udah seminggu kok belum paham. Risa bisa? Masih nyari juga Pak. Ya ampun, seminggu nggak selesai gitu. Tadi sudah Bapak bilang, ya kan, volume yang diinginkan itu 5 liter,
itunya 1,4. Tadi 1,4 dikalikan 5 sama dengan, ya kan? Sama dengan volume A dikalikan SGA, ya kan? Ditambah volume B dikalikan SGB, kan seperti itu. Nah, masukkan SG-nya sudah ada. Nah, volumenya tadi, nah ini tadi kan sudah Bapak bilang ada 2 variabel, maka buat persamaan baru. Maka persamaan barunya volume A ditambah volume B itu sama dengan 5 liter, ya kan? Maka volume A sama dengan 5 min volume B, atau volume B mana terserah, kan bisa dipilih mana dulu yang mau didapatkan, atau volume B sama dengan 5 min volume A, kan seperti itu ya, sama dengan F sama dengan C plus T ya, C sama dengan apa, T sama dengan seperti itu. Gitu. Masukkanlah ke persamaan 1. Nah, ya, bisa dikerjakan itu. Jadi samakan volume. Kalau berarti persamaan ketiga, maka akan terjadi volumenya sama. Mau volume A dikalikan minus tadi dulu ya, volume A. Nah, itu sama 5 min volume A, ya berarti dia volume B, kan seperti itu. Tetap nggak bisa. Terus siapa nih yang ngulang? Ada Putri tadi. Putri Febrian ngulang ya. Put. Wah, lagi ke pasar ini ya. Gimana tuh? Oh, ada ini sebelahnya nih, Ardo. Do. Ikut kuliah nggak si Ardo nih? Iya, Pak. Kamu ngulang ya, Do? Iya, Pak. Bisa nggak itu soalnya itu minggu lalu? Masa seminggu nggak ada yang bisa? Sudah Kurang ngerjakan paham belum? juga, Pak. Gimana? Kurang paham juga, Pak. Astagfirullah, masa kurang paham juga gimana? Siapa lagi nih? Si Putri belum ada suaranya tadi. Gimana Abdul Rijal? Saya, Benar Pak. tadi. Gimana? Saya, Gimana, Pak. Bang? Ya, Bang. Silakan, Bang. Kalau yang dari yang saya hitung tadi, Pak, untuk volume Enggak, kamu pakai laptop atau handphone? pakai laptop, Pak. Nah, itu bisa di-share coba, Bapak multiple ya. Nah, coba. Kan bisa dikamerakan gitu, hasilnya coba Bapak lihat. Masih coretan sih, ini, Pak. Oh, berapa hasilnya? Kalau yang untuk volume B itu, Pak, 4,58. Nah, yakin tuh, volume B-nya 58. 4,58. Ya. Berarti volume A-nya 5 min 4,58 gitu kan? Iya, Pak. Nah, sedikit. 0,42. SGB-nya berapa? Bapak lupa kan? 1,6, Pak. 1,6. Terus SGA-nya 0,8. 0,8. Ya, kalau kita lihat ya memang SGB-nya lebih banyak ya. Nah, itu tinggal, nah sekarang untuk membuktikan ya dimasukkan aja ke persamaan pertama tadi, ya kan? 1,4 dikali 5 akan sama dengan 0, sekian itu dikali iya, SGA-nya berapa dikalikan SG-nya ditambah SGB dikalikan volume B dikalikan SGB-nya. Nah, kalau sama berarti harus ya sudah betul ya. Betul belum? Di recheck namanya. Sama dengan kita mengerjakan yang logging itu ya, logging cleaning ya, logger cleaner itu. Kan seperti itu.
Jadi intinya membuat persamaan kedua ya. Nah, lalu ketiga juga bisa kan seperti itu. Gunakan substitusi ya, eliminasi. Nah, itu. Kemudian kalau sudah dapat hasil yang nggak yakin ya dimasukkan ke persamaan pertama tadi. Nah, itu. Nanti gini aja deh ya, karena kayaknya banyak yang belum ngerjakan, nanti dibuat tugas saja ya, nanti Bapak share di WA-nya. Oke. Nanti soalnya ada yang baru ya, nanti. Oke, buat tugas. Oke, sekarang kita lanjut ke kuliah ya, kuliah lanjutan dari konsentrasi ya. Kemarin, sebentar, ini bukan, sebentar ya. Kita masih berhubungan dengan suatu proses stratifikasi, ya kan, seperti itu. Jadi di dalam suatu konsentrasi maupun classifying itu ada suatu proses stratifikasi seperti pada jigging, ya. Nah, di dalam kemarin sudah Bapak terangkan juga ya kan tentang gambar-gambar dari pre-settling, kemudian equal settling ya dari beberapa gambar yang ada. Nah itu. Nah sekarang kita berhubungan dengan suatu gaya fisika ya di sini pada saat proses pengendapan itu dalam suatu larutan. Kan? Nah ini kalau kita lihat ya dari suatu proses stratifikasi, ya, kita perbesar. Jadi gambar yang kemarin gitu ya, yang apa tentang kegiatan si mineral ya, mineral berat dan mineral ringan dalam suatu alat jig ya kan, alat jig. Kemudian ada suatu kegiatan dari diafragmanya ya, apa namanya, proses suction pulsion, maka terjadi suatu larutan naik turun ya pada bejana satunya sehingga terjadi apa namanya fluktuasi naik dan turun dari suatu larutan itu yang kita namakan apa namanya gerakan secara vertikal. Nah itu akan terjadi 3 efek yang menyebabkan stratifikasi di sini ya kan. Kemarin kita sudah lihat videonya, kita sudah lihat apa namanya kemarin gambar GIF-nya ya yang itu. Nah itu terjadi suatu hindered settling classification. Jadi ini kita belajar ini juga mempelajari suatu pengendapan ya kan jadi bukan hanya pada konsentrasi, ini berhubungan juga dengan suatu alat classification yang sudah kita bahas di sizing ya, di sana ada classifier dan seterusnya. Nah ini pengertian dari hindered settling adalah pengendapan dari sekelompok partikel yang berkumpul menjadi satu ya, bukan pengendapan bebas yang Bapak contohkan kemarin. Kita bermain bola ya kan, bermain bola hanya 1 lawan 1 tanpa kiper, jadi berdua di lapangan, itu pengendapan sendiri ya, mudah saja ya seperti itu. Tapi kalau sudah sekelompok kesebelasan itu, maka sulit sekali bola ini akan menjadi gol ya kan, kadang kita sampai 0-0 dan seterusnya. Ya kurang lebih seperti itu hindered settling. Nah, ini kemarin mediumnya suspensi daripada bed ditambah air. Jadi bed itu penghalang yang Bapak contohkan itu, atau dia juga berupa rivel ya kalau di alat yang apa namanya horizontal. Tapi kalau di sini bednya kemarin berupa seperti bola baja ataupun bola keramik yang mempunyai berat lebih besar daripada si mineral kita kan biasanya seperti itu ya, atau kurang lebih sama. Ini masih menggunakan sama ya daripada persamaan settling rasionya. Nah, ini yang penting yang kedua adalah diferensial acceleration pada awal jatuh. Kalau auxiliary trickling, nah itu biasa aja sama ya. Nah, ini yang sering terjadi pada perhitungan ya, pada perhitungan. Jadi ada suatu perbedaan kecepatan di dalam suatu pengendapan itu. Maka terjadilah
stratifikasi itu ya. Mineral yang berat akan mempunyai kecepatan yang lebih dahulu ya daripada yang ringan. Kemudian mineral yang besar tentunya juga lebih cepat daripada yang kecil. Nah, atau akan terjadi equal jika berat dan kecil ya kan akan mempunyai mempunyai tadi volume dikalikan Sg-nya sama dengan mineral yang besar tapi ringan. Nah, itu akan terjadi equal settling, kemarin sudah ada gambarnya. Nah, ini diferensial ya pada saat jatuh ya, kemarin di gambar itu kan short time. Jadi pada waktu yang relatif singkat, short time itu awal jatuh. Jadi saat kita akan menaburkan umpan ya di atas media air itu atau media yang lain, fluida ya, bila dia lebih besar dari air, kita catat juga. Nah, ini partikel dengan berat jenis lebih besar tadi, tentunya yang berat tadi ya, akan mempunyai jarak tempuh yang lebih besar, jadi lebih cepat daripada yang berat jenisnya kecil, seperti itu. Nah, ini F sama dengan M kali A, pasti sudah tahu ya, nggak usah Bapak terangkan. Nah, ini kita diferensialkan seperti ini. Nah, ini kalau gambarnya seperti ini ya, ini partikel ya, yang titik di sini partikel. Bentar ya, ini mana ya? Ya, noted ya. Nah, ini. Nah, jadi ini partikel, kita asumsikan dia jatuh ya kan pada suatu fluida dengan gaya gravitasinya M kali G, tapi ada suatu hambatan tadi, makanya kalau dia sekelompok ya hambatannya banyak ya, saling berkerumun ya, menerobos ya kan, sama dengan kita asumsikan tadi ya, bermain bola dan seterusnya. Kemudian ada juga M aksen kali G-nya ya, nah, maka diferensialnya dP per dt akan sama dengan ini M ya, M kurangi M aksen dibagi M dari sini ya, dari sini maka kita turunkan ya seperti ini ya, ini M ya, sorry ya, ini ya, M ini salah itu ketiknya, M min M aksen dibagi M ya kan, turun kali G. Nah, itu kan R ini 0 karena pada saat jatuh maka R-nya 0 kita coret, maka di sini hilang. Nah, ini lalu kita sederhanakan, jadilah dV per dt akan sama dengan 1 dibagi rho aksen dibagi rho dikalikan G, kan seperti itu ya di sini. Tapi karena nanti dua mineral berat dengan ringan, maka biasanya ya G dibagi G akan hilang, maka ini tanpa ini juga boleh. Jadi hanya ini ya yang kita gunakan dalam perhitungan differential acceleration ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Nah, itu ya, jadi seperti itu. Kita clear dulu ya, mudah-mudahan bisa di screenshot atau di apalah ya, di annotate itu. Bapak lupa terus nih ya, annotate ya. Di annotate bisa, kalau pakai laptop mudah saja. Nah, ini contoh soalnya juga mudah ya. Nah, ini tampilannya besar ya, sudah Bapak besarkan. Nah, ini ya contoh soalnya mudah saja. Tapi kalau ujian masih banyak juga yang salah ya, seperti itu. Galena ya, PBS ya, plumbum sulfida dan kuarsa ya, SiO2 akan kita pisahkan dalam suatu fluida dengan suspensi, berarti ini pump ya, dengan Sg fluidanya 2,0 ya, dengan ukuran sama besar. Jadi udah ukurannya sama besar nih ya, tapi yang berbeda adalah berat jenisnya. Ini mineral berat adalah mineral berharganya, kuarsa mineral pengotornya atau mineral ringan. Rg ya per RK ya kan, R itu ukuran galena, jadi diameter jari-jarinya karena sama ya kan, nggak ada masalah ya kan. Rg per RK berarti kan 1 ya, karena sama. Nah, ini galena yang atas, maka kita masukkan rumus tadi ya, rumus yang ini, yang apa namanya nih, tanda pakai apa lagi sih? Ini ya, jadi nah, ini 1 min rho aksen per rho ini kita masukkan ke sini ya kan. Jadi 1 rho aksennya adalah fluida, nah fluidanya adalah 2, kita masukkan 2 di sini ya. Kok Bapak nggak bisa nulis lagi ya? Oke.
apa nih? Kok hilang? Nah, biar mudah. Ini jadi kita masukkan ya kan, rumus ini ya, kita masukkan satu-satu. Nah ini sebagai galena, maka kita masukkan reaksennya adalah SG fluida, fluidanya 2, ini ke sini, kemudian SG-nya kuarsa, kita pakai 7 ya kan. Nah ini jadi SG kuarsa, nanti ada datanya ya. Ini kan sama dengan soal sebelumnya, ya, pakai apa namanya, SG-nya si galena 7 kita asumsikan. Jadi 1 min 2/7 dibagi, nah ini adalah miliknya si kuarsa. Jadi 1 tetap sama, kemudian reaksennya sama 2 dibagi dengan rho-nya si kuarsa atau SG kuarsanya 2,5 kita pakai. Nah seperti ini. Nah, nanti dicoba di rumah ya, seperti itu dengan angka yang berbeda. Mungkin di sini ganti 7,5 ya, atau 7,6 ya, seperti itu. Kemudian kuartanya pakai 2,6. Nah, mungkin ujian juga akan keluar, maka dihitung seperti ini, maka hasilnya ya kalau pakai kalkulator tentunya desimal ya. Nah ini 3, hasilnya kebetulan 3 ya, 2,5. Nah, ini pakai pecahan ya, dan seterusnya. Mungkin ada cara yang pakai kalkulator, silakan. Nah itu hasilnya akan kita asumsikan bahwa dia adalah mempunyai hasil ya, jadi RG per RK dalam suatu ukuran yang sama, maka galena 3 kali lebih cepat daripada kuarsa dalam suatu pengendapan itu. Nah, itulah ilmu dari settling rasio itu, yang seperti itu. Ya, ada yang menanyakan? Udah ya. Jadi ada pertanyaannya nanti, berapa cepat ya differential acceleration dari suatu pengendapan mineral galena terhadap pengotornya yaitu kuarsa ya, dengan berat jenis galena sekian, kuarsa sekian, dan suspensi fluidanya sekian pada ukuran yang sama besar ya, seperti itu. Pak, jika ukurannya berbeda ya kita bisa hitung ya RG per RK, berarti kita masukkan bukan 1 tapi berapa ya, seperti itu. Ya, itu yang harus kita hitung kembali dan seterusnya. Jadi menggunakan suatu prinsip perhitungan silang dan seterusnya. Ya, seperti itu. Tapi jarang ditanyakan ya, yang seperti itu biasanya ya Bapak dengan ukuran yang sama besar, karena kita melakukan kombinasi, sizing kan kita asumsikan ukuran itu sama besar ya, walaupun dalam suatu fraksi mungkin ada suatu perbedaan, tapi kita asumsikan sama besar, sama dengan partikel. Kalau kita apa namanya, katakanlah batu pasir ya, bukan pasirnya ya, tapi batu pasir, kita ingin menggerus menjadi suatu pasir batu ya, atau apa namanya, pasiran dengan ukuran tertentu, kan dalam satu sendok kecil saja kita perhatikan dengan mikroskop, butirannya akan berbeda bentuknya kan, ada yang lancip, ada yang lonjong, ada yang limas, nah seperti itu. Nah, tapi kita asumsikan semua butiran pasir itu adalah bulat, ya kan? Itu tadi. Dari mana kok Pak? Ya kita dari ukuran lubang ngayakan itu dengan asumsi diameter atau jari-jarinya kita asumsikan sama, kan seperti itu. Ya, ada yang tanyakan? Udah ya. Jadi nanti ujian keluar soal differential acceleration. Itu nggak ada 5 menit ya, selesai itu. Kan paling 2 menit. Ada yang tanyakan? Ada, kita lanjut. Di yang bahan kuliah Bapak ya. Nah ini kita kemarin juga kan sudah Bapak apa namanya berikan ya di grup WA itu, ada video, ada itu, maksud apa biar dipelajari ya, seperti itu. Nah ini yang media berat tadi, contoh yang itu biasanya ada di batu bara, pencucian batu bara yang umum, nanti itu akan kita lanjutkan di mata kuliah teknologi batu bara ya, semester depan. Nah di sana ada pencucian, nah itu termasuk tadi perhitungan yang tadi ya, perhitungan menentukan suatu berat jenis dan juga volume dari larutan yang akan kita gunakan dalam dense medium separation ya, seperti itu.
Nah, ini bentuk dari cyclone ya. Nanti gambarnya bisa cari di buku Wheels atau yang flyer yang sudah Bapak share itu banyak ya. Nah, ini kemarin juga sudah ya. Umumnya ya tadi ya dengan tanpa ada suatu gaya, jadi dengan hasil apa suatu pengendapan pada media yang tenang, ya kan? Contohnya itu kemarin larutan organik yang kita hitung tadi, maka tanpa kita aduk kita apa, dia akan terpisah dengan sendirinya. Apalagi kalau kita menggunakan suatu media yang sama, tapi dengan alat yang mempunyai gaya tangensial, sehingga efisiensi akan tinggi, maka produk dari overflow dan juga underflow akan semakin besar. Jadi recovery-nya akan bagus, ya seperti itu. Nah, ini kalau pada ini beberapa hasil ya, endapan terdiri dari mineral berharga yang berat, nah, apungan terdiri dari mineral pengotor yang ringan. Jadi di sini adalah underflow, di sini overflow. Ya, seperti itu. Nah, ini elektrostatik juga sudah ya nanti ada di beberapa kemarin di materi yang Bapak share itu ya. Nah, itu pada dasarnya mudah saja ya di sini. Jadi memanfaatkan perbedaan sifat konduktor. Jadi ada sifat conductivity, ada yang konduktor maupun non konduktor, ya kan seperti itu. Sebagai contoh juga ada gabungan antara gaya listrik dengan magnetik, ya kan. Kalau kita nanti coba di rumah ya, kalau punya lilitan, bukan lilitan, apa kabel tembaga yang isi dari kabel itu ada tembaganya, ya mungkin kalau yang bagusnya sih agak besar dikit ya, nah itu kamu ambil paku lalu dililitkan ke paku ya. Nah, ujung dari tembaga itu kan dua berarti ya, antara ya katakanlah kalau kita sisakan, nah ujung tembaga yang sudah kita lilitkan pada paku tadi, lalu kita sambungkan dengan baterai yang kecil itu bisa ya, mungkin AA ya, AA atau AA3 itu, nah yang kecil, lalu gunakan untuk menarik apa namanya besi, maka dia akan bersifat magnetik ya seperti itu. Itu hubungan antara tadi ya, elektrostatik dengan suatu sifat magnetik juga. Nah, ini berdasarkan sifat magnetic stability gitu ya. Jadi ada 3 sifat kemagnetan dalam mineral, ferro, para, dan dia. Nah, dia ini yang tidak, para yang sedang, ferro yang sangat kuat ya, tentunya mengandung besi yang bersifat magnetit ya, mengandung magnetit. Jadi magnetit itu suatu senyawa ya, besi yang mempunyai sifat kemagnetan yang sangat kuat. Jadi rumusnya Fe3O4. Kemudian paramagnetik itu sedang ya. Ini hematit Fe2O3. Ini juga tergantung dari kandungan unsur lain. Kalau dalam suatu senyawa batuan, ini akan mempengaruhi juga sifat sedangnya sampai kuat ya, seperti itu. Jadi ibaratnya ya Fe-nya semakin besar, itu tentunya juga mempengaruhi ya sifat dari kemagnetan itu. Nah, ini tidak ada sifat kemagnetan ya biasa tidak mengandung suatu unsur logam. Tapi kalau Fe-nya tidak terdetek, kemudian tidak ada data, tapi ada mineral yang lain, mungkin Cu-nya ya, atau juga apa yang bersifat logam lain dalam jumlah kecil, ya bisa juga dia menjadi sedang ya seperti itu. Jadi kalau berdasarkan senyawa, kita tidak bisa juga langsung berasumsi ini ya, tapi harus kita cari unsur-unsur lain ya, bisa dengan uji SEM ya, seperti itu. Ini alatnya magnetic separator ya, tentunya menghasilkan produk konsentrat ya, dan juga tiling. Kemarin Bapak contohkan adalah yang di video itu adalah apa? Pasir besi ya, seperti itu. Ini minggu depan kita masuk ke flotasi ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang tentang konsentrasi bisa sekarang ya. Kita lanjut lagi beberapa buku ya. Nah, ini kalau sudah baca yang diktat Bapak, yang Bapak kasih linknya itu, mungkin juga nah ini ya, Bapak mau bikin buku kayak Pak Dahlan tapi nggak jadi-jadi. Sebenarnya sudah ada yang sudah berupa seperti buku ya, cuma ya itu malas Bapak. Malas ngurus pangkat. Ini gambarnya masih tahun zaman bahla ya, jadi jelek sekali karena dari dulu kan nggak ada apa namanya scan itu ya, scan itu kita hanya pakai fotokopi
plastik ya, pakai OHP itu. Belum ditemukan scan, sekarang pakai handphone aja sudah bisa men-scan ya dengan bagus. Nah ini ya, nanti bisa dibaca. Jadi beberapa tipe apa namanya, magnetic separator ya, ada primary magnet, itu juga dibagi lagi, ada magnetic valley ya, kemudian drum, tipe drum, nah, ini juga banyak digunakan ya. Nah, ya. Kalau Norton itu biasanya menunjukkan dia mereknya ya, pabrikannya. Nah itu. Nah ini kalau kita lihat gambar di sini, maka yang hitam di sini adalah magnetnya ya. Nah, ini dia akan diam, fix ya. Tapi ada juga beberapa alat magnetnya ini ada juga yang ikut berputar dengan sistem tadi ya, dihubungkan juga dengan suatu sistem elektromagnetik. Jadi pada suatu daerah pemisahan dia akan tidak mempunyai sifat. Nah itu akan memisahkan antara yang tiling dengan yang middling dengan yang konsentrat. Ini yang berputar ini ya, berputar. Kebetulan arahnya ini searah jarum jam ya. Ada juga yang berlawanan arah jarum jam, maka prinsipnya juga akan berbeda. Seperti yang di video ya. Nah, itu. Nah, ini tipe bed magnetik ya, juga seperti ini. Ini bed, maksudnya bed itu bed conveyor ya, berupa conveyor di sini. Nah, ini juga bed pada bagian atasnya, bagian bawah untuk apa namanya, proses produksinya. Di sini proses pengambilan ya, material yang sifat kemagnetannya melewati itu. Ini mungkin juga yang ini induksi ya, induksi dari magnet tadi ya. Oil tadi yang Bapak bilang ya, kumparan kawat diberi arus listrik. Nah itu dengan baterai akan menimbulkan gaya magnet. Nah ini juga tipe dari elektromagnetik ya, seperti itu. Nah ini kalau kita lihat, maka dia mempunyai, ini di internet lebih bagusnya sudah ya. Cuma Bapak malas untuk mengupdate ya, belum. Nanti kalau ngurus pangkat baru Bapak buat ya, seperti itu. Sudah hampir berapa nih, 15 tahun Bapak nggak ngurus pangkat ya. Jadi masih 3C. Yang muda-muda malah sudah 3D ya, sampai 4A malah. Kemudian HTS, nah ini yang kita sebut tadi elektrostatik ya, separator. Ya, prinsipnya kurang lebih tadi memisahkan mineral yang konduktor dari yang non-konduktor ya, seperti itu. Yang non-konduktor tentunya yang bersifat mineral pengotor ya, atau tiling. Nah ini kalau kita lihat ya, ini dihubungkan dengan grounded, nah, jadi punya apa, plus atau minus. Nah itu harusnya sudah bisa dibaca. Jadi kemudian ini ada suatu proses apa, penyinaran ya untuk ion ya. Nah ini ion bombardement. Nah itu jadi mineral yang prinsipnya sejenis ya, atau berlainan jenis. Nah itu kita gunakan dalam prinsip pemisahan di sini ya kan. Itu tadi. Biasanya kalau sejenis akan apa? Tarik menarik atau tolak menolak? Kalau sejenis? Kalau sejenis tolak menolak Pak. Iyalah ya, kalau laki-laki sama laki-laki enggak ya, tolak menolak. Nah itu. Kalau lain berlawanan jenis ya tarik menarik, kan itu makanya sudah hukum alam ya, seperti itu. Ingat-ingatnya itu nanti pasti ingat terus ya kan. Nah ini ada proses lifting effect ya, finning effect itu proses dari proses ion bombardment tadi. Jadi menyinari suatu mineral yang kita olah dengan memberikan suatu muatan ion ya, seperti itu. Nah, tadi tergantung dari mineral ya. Nah ini ada rumus ini yang nggak usah dibaca lah kalau pusing ya. Bapak juga nggak mengeluarkan soal di sini. Ini hanya untuk apa namanya, kecepatan putar rotor dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nanti bisa dibaca ya di sana. Ini beberapa kelompokan mineral yang non konduktor ya. Ya tentunya kalau kita lihat biasanya non konduktor itu ya non logam ya, hampir semuanya. Mungkin ada logamnya tapi dalam suatu jumlah yang kecil, jadi kadarnya rendah. Nah ini kalau konduktor umumnya hampir semuanya logam ya. Nah ini, tapi konduktor belum tentu tadi berarti apa, dia magnetik juga ya. Nah itu juga. Nah, ada hematit, mungkin ada limonit juga ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi umumnya konduktor itu ya mempunyai sifat logam tadi. Ada yang mau ditanyakan?
mudah ya sebenarnya. Terus beberapa buku juga mungkin mana ya, kan sudah Bapak share ya, di sana ada 2 buku tuh. Nah, ini yang prior ini 800 halaman. Nah, sudah dibaca berapa halaman? Nah, sudah dibaca berapa halaman? Nah, itu yang jadi pertanyaan ya. Kita lihat mana nih, kita ke halaman ini flotasi kalau sudah ya. Ini udah yang flotasi ya, di atasnya tadi. Nah, ini kita pakai ini ya. Streaming flow. Nah, ini jig ya. Nah, ini bukunya yang prior ya, sudah Bapak share juga. Nah, ini tipe dari pemisahan jig ya. Banyak sekali ini alat-alat yang kuno juga ya, karena bukunya juga kuno ya kan. Nah, ini proses yang Bapak terangkan tadi, stratifikasi ya, seperti ini. Ini yang terjadi. Jadi ada 3 gaya tadi ya kan. Hindered settling, diferensial dengan consolidation, trickling ya. Kemarin sudah di video lebih jelas. Ini beberapa alat yang lain. Jadi pabrikan ya, dia punya metode tersendiri. Ini antara yang batu bara dengan apa namanya mineral juga biasanya juga berbeda. Mudah-mudahan sudah dibaca, harusnya sudah dibaca ya, tinggal didiskusikan ya apa yang perlu. Ini apalagi ya, makanya pusing kalau kita terlalu banyak apa. Nah, ini ripple, fungsi dari ripple ya. Jadi mineral yang ringan akan terbawa oleh aliran wash water ya, dan dapat meloncati dari ripple. Sedangkan mineral berat akan tertahan pada ripple. Nah, di sini. Nah, ini maka kalau kita lihat juga terjadi proses stratifikasi ya di sini. Mineral berat di bawah ya, kecil, berat, kemudian besar, berat, kemudian kecil, dan seterusnya. Tapi jangan lupa kita lihat juga di sini ada suatu consolidation trickling, yaitu mineral yang kecil tapi ringan, jadi pengotor itu dapat menerobos masuk. Nah, ini di sini ya kalau kita lihat. Maka itu yang akan menjadi suatu pengotor ya, dilution ya, dilution dari hasil produk kita, konsentrat kita. Jadi ada misplacement ya, kesalah penempatan. Mineral berharga yang harusnya 100% kita hasilkan ternyata dikotori oleh ini mineral kecil tapi ringan atau tiling itu. Jadilah suatu pengotor, jadi kadar itu tidak bisa tinggi. Recovery-nya jadi bagus ya, tambah berat ya kan, ada karena tambah mineral berharga C ditambah T, jadi tambah berat nih. Tapi kadarnya terjadi dilusi ya karena ada pengotoran. Ya seperti itu. Ini slicing yang Bapak bilang kemarin. Nah, ini slicing itu pencucian, tapi pada beberapa tambang emas maka dia menggunakan leasing. Maka leasing di situ biasanya dia sudah masuk ranah metalurgi. Kita tidak membahas. Nah, kemarin ada yang mengartikan sebagai pelindian. Nah, sebenarnya kurang cocok ya, tapi dia juga adalah ekstraksi ya, seperti itu. Karena kalau pelindian itu hanya dengan air, tapi pencucian ya, tapi kalau sudah leasing biasanya menggunakan suatu bahan kimia tertentu. Kalau emas ya bisa cyanida ya, dan seterusnya, HCN itu dan seterusnya. Ini di proses timah ya, kasih terit juga. Nah, ini dengan suatu slice box yang sangat besar. Nah, ini ada manusianya malah naik ke slice box ya. Malaysia kan dulu penghasil timah nomor 1 ya, dengan Indonesia juga ya, saling apa namanya, pergantian. Ini prinsip dari suatu diagram alir pencucian tadi ya. Di sini alatnya Canon, pin slice, pencucian juga. Spiral, ini spiral Bapak rasa juga sudah kemarin ya, table juga. Checking table. Ini kalau sudah di lab ya bisa kita lihat ya. Ini rocker cleaner pada apa namanya proses pemisahan dengan
si flotasi ya di sana. Nah, jadi rocker ini pada dasarnya hanya istilah ya, istilah. Jadi kalau dia flotasi berarti rocker flotation ya. Cleaner ya cleaner flotation. Nah, ini kalau ini sebagai contoh dia pada meja goyang ya, pada stacking table, maka dia mengartikan juga sebagai rocker. Enggak apa-apa. Rocker itu adalah proses pengambilan mineral berharga ya, tahap awal untuk memisahkan suatu konsentrat dari tiling ya, kan seperti itu. Cleaner, nah itu membersihkan. Jadi membersihkan itu tadi ya, tiling yang masuk sebagai dilusi pada produk rocker ya kan, masih berarti dia kadarnya rendah tapi recovery-nya tinggi, lalu kita bersihkan. Maka dengan ibaratnya kalau kita tahapan pencucian ya, ibaratnya ini pencucian tahap 1, lalu ini tahap 2 ya, seperti itu. Jangan pencucian lah ya, pemisahan, separation tadi ya, karena kita kan dengan meja goyang. Jadi istilah ini bukan hanya milik sisi flotasi ya, seperti itu. Jadi tinggal kita masukkan di mana. Nah, sebagai contoh kemarin kebetulan kita flotasi ya, contoh soalnya ini rocker aspiration for stacking table, kan seperti itu. Nah, ini cleaner, jadi dia membersihkan, artinya apa? Dia meninggikan kadar ya tadi. Tapi recovery bisa saja turun, tidak ada masalah. Yang penting tinggi kadarnya. Kalau recovery-nya tinggi, ya alhamdulillah, kan seperti itu. Ya, gitu. Ada lagi satu lagi, tiling. Ya. Tiling kalau dia kita uji, kemudian menghasilkan suatu kadar yang masih ekonomis ya untuk kita olah dengan tahap ketiga, itu namanya scavenger ya, bukan Avenger ya, bukan film, tapi scavenger, SCA ya, scavenger. Nah, prosesnya scavenging ya. Jadi scavenger itu suatu proses konsentrasi pemisahan untuk mengolah tiling hasil dari rocker agar kita dapatkan konsentrat dan tiling selanjutnya, seperti itu. Jadi kita sangat-sangat ibaratnya proses konservasi ya, konservasi dari suatu mineral berharga kita dapatkan sebanyak mungkin ya, semaksimal mungkin. Beda ya dengan optimal ya. Ini klasifikasi ya untuk juga meja goyang ya. Ini yang prior ya, ini yang pustaka prior juga sudah Bapak share di WA ya, bisa dibaca. Ini juga proses dari tabling ya, meja goyang. Nah, ini tipe alatnya ada multi speaker, jadi dia pakai classifier, nah, seperti drum itu ya, dan seterusnya. Ini juga beberapa tipe yang lain ya, jadi banyak sekali. Nah, ini ada dry tabling, berarti dia pakai udara juga bisa. Nah, ini hidrolik. Ya, biasanya di sini ya, kalau dry ya kita harus konsen kepada polusi udara. Jadi harus benar-benar kita perhatikan dari proses, jangan sampai terjadi polusi keluar ya. Jadi harus alatnya itu mempunyai suatu elektrostatik presipitator, jadi menangkap debu-debu yang kemungkinan terjadi pada alat pemisahan secara kering. Spiral, efficiency or treatment, nah, ini bukan sifat fisik dan kimia. Nah, ya kan? Nah, biasanya kita gunakan tadi ya, sifat fisik kimia itu ya elektrostatik tadi ya, kemudian magnetik dan sisi flotasi ya, jadi menggunakan sifat fisik dan fisik kimia ya, tapi bukan sifat kimia ya. Kalau sudah menggunakan sifat kimia, merubah sifat kimia, kita sudah ranah metalurgi ya, seperti itu. Nanti bisa dibaca. Kalau kita lanjut ke wheel ya, nanti yang mau tanyakan silakan ya, langsung. Maaf sebelumnya Pak. Ya. Saya ingin mengkonfirmasi bahwa mall sekarang sedang error Pak. Tadi pas saya buka, memang sempat absen tadi saya Pak. Sekarang udah error. Tadi Bapak bisa sih, maka sudah Bapak. Ya Pak, memang bisa tadi Pak, awal-awal saya coba tadi udah bisa absen pas saya beritahu di grup. Tapi sekarang mallnya sudah error Pak.
Kemarin sore juga error. Kemarin juga error, Pak. Iya, Bapak makanya absennya malam itu yang kemarin. Oh iya, betul. Gini aja, nanti Bapak publish ulang. Mungkin malam nanti bisa Bapak informasikan di mana di WA ya untuk melakukan absen secara di mall lagi. Nanti Bapak infokan ya kalau sudah. Atau Baik, Pak. nanti Terima kasih, Pak. kalau enggak nanti Abdul Rijal ya sambil cek-cek juga kalau sudah bisa infokan ke Bapak, jadi Bapak publish ulang untuk penjadwalannya kan gitu kan, itu kan harus dirubah ya gitu. Karena kan ada batas, ada limit time-nya. Baik, Pak. Infokan saja. Kalau yang di Juma ini sudah terekamnya, gitu. Gampang saja. Bapak biasanya menilai ya dari Zoom juga. Kalau yang fungsi absen di malls itu kan untuk TBU ya. Nah itu tadi Bapak nggak bisa merubah-rubah, makanya kalau dia sakit apa ya itu hubungannya dengan surat izin dokter dan seterusnya, itu langsung ke Mas Edison biasanya ya, seperti itu. Paham ya? Jadi Bapak nggak bisa juga ya. Jadi kalau masalah yang absen di Zoom itu hubungannya dengan penilaian ya, dari ada bobotnya. Jadi nggak pernah masuk ya, tentunya seperti ini nilainya ada dipakai rumusan seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kemarin ya, dari kemarin itu ya sudah error juga sore, tapi terus setelah maghrib itu dia bisa lagi. Kalau nggak salah sih jam 6:30 ya, lalu itu ya Bapak buka lagi untuk absen yang kuliah kemarin. Bentar ya, kita buka nih. Nah ini alat-alatnya, yang ini wheels-nya. Ini Bapak mau masukkan ini ke pustaka itu ya, ke mana? Diktat tadi ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang konsentrasi ya, nanti bisa kita diskusikan. Ini ya Bapak bilang, PBG itu kadang lebih sulit juga. Kalau kita mau masukkan unsur-unsur perhitungan, rumus-rumus yang jelimet ya, akan lebih sulit daripada PTN. Tapi makanya kita mempelajari PBG, kita sederhanakan dari banyak referensi, textbook ya, seperti itu. Muhammad Raihani ya, dibuka itunya. Nah, ya silakan kalau ada pertanyaan. Nah ini di Wheels ya, Bapak rasa sudah lengkap ya dari beberapa penjelasan yang ada, hingga nggak usah dibaca semua ya. Biasanya kita lihat gambar, kemudian apa yang berhubungan ya, merujuk itu pada pokok bacaannya. Nah itu yang kita baca ya, seperti itu. Ini grinding circuit. Ini ada matematika modelnya. Jadi kalau nanti tentang suatu kajian teknis, suatu kajian studi kajian tentang suatu alat, ya wajib dengan rumus-rumusan ini ya, daripada menghitung. Nah, ini contohnya area required ya, yang kita harus menghitung suatu luas dari dek dari suatu ayakan. Nah, kita gunakan rumusan ini ya, seperti itu. Tapi zaman sekarang kan sudah ada komputerisasi lebih lengkap ya. Kemudian juga ada web perusahaan. Kita tinggal bermohon mereka yang menghitungkan ya, mudah sekali zaman sekarang ya, seperti itu. Dulu kita tugasnya masih menghitung ya, kan tidak ada seperti itu. Nah, tapi rumusan di sini juga bisa kita hitung sendiri ya, dengan membuat suatu tadi model matematisnya. Ini giratory screen. Jadi bukan hanya giratory cluster, tapi juga berhubungan dengan screen. Nah, ini cyclen ya, pada proses pemisahan pada klasifikasi, maupun bisa kita gunakan juga pada dense medium ya, separation.
Jadi makanya Bapak bilang proses klasifikasi pada pengelompokan ukuran secara mineral yang mineral yang cukup halus ya, itu tadi. Itu akan sama ya, identik dengan gravitas, konsentrasi gravitasi. Itu tadi, makanya contohnya adalah dense medium ya, cyclone itu tadi. Nah, kalau dia hanya klasifikasi, umumnya bukan dense medium, tapi adalah water only ya, jadi hanya menggunakan air. Dia menjadi suatu larutan medium karena bercampurnya air dengan mineral yang halus tersebut. Jadi berubah dengan sendirinya. Tapi suatu alat kita biasanya menyebutnya ya water only cyclone ya, karena dia hanya berfungsi sebagai memisahkan antara underflow dengan overflow-nya seperti itu. Tapi kalau pada mineral yang membutuhkan suatu proses gravitasi, kita bukan hanya memisahkan halus dengan kasar, tapi memisahkan mineral berat dengan mineral ringan. Jadi, tapi pada dasarnya identik ya, seperti itu. Ini classifier masih ya, proses klasifikasi. Nah, ini gravity, makanya dia saling terhubung ya di sini. Ini zaman bahla ya, jadi jignya hanya dengan pengungkit. Nah, ini ya, jadi dia naik turunnya ininya bukan larutannya. Jadi ini pakai seperti batch ya, BATH batch itu seperti kolam maupun kolom juga bisa kalau istilahnya kolom seperti yang box tadi ya. Nah itu tadi. Nah ini kita naik turunkan adalah boxnya ini, or boxnya, maka terjadi stratifikasi juga kalau kita lihat ya kan, dari mineral yang kecil berat paling bawah, kemudian ada juga mineral berat besar, kemudian ada consolidation trickling dari mineral pengotor yang kecil juga masuk ya sebagai pengotor atau dilusi ya, kalau kita lihat di sini. Ini zaman bahla ya, zaman dulu. Nah ini prosesnya juga kemarin sudah ya Bapak terangkan tadi. Nah ini ya kalau yang paling kanan ya, kalau di sini berarti nah ini ada mineral putih kecil. Nah ini akan masuk sebagai konsentrat nih, sebagai recovery. Nah ini yang menjadi pengotor tadi, makanya tidak berhasil 100% ya dalam proses PBG itu karena ada hal-hal ini. Ini proses stratifikasinya. Ya, ini nggak kelihatan ya, tapi ini sudah proses pengendapan dari mineral beratnya. Nah ini stratifikasi terlihat ya. Ini kalau kita lihat, nah ini jigbertnya yang oranye ini kemerahan, kuning ke oranye ke kuningan ya. Nah ini jigbertnya yang Bapak bilang tadi, itu bisa dari bola-bola keramik maupun bola-bola baja ya, seperti itu. Atau kalau orang Indonesia bilang gotri ya kalau kecil. Sini ini contoh alat dari Gecko System ya, keluaran perusahaan mereka mungkin sekarang sudah lebih canggih ya, ini kan tahun berapa ya. Nah ini baum jig itu bisa sangat besar ya, untuk pencucian. Umumnya banyak juga untuk batu bara. Nah, baum jig ini bisa sampai lebarnya yang pernah Bapak lihat langsung ya di Tenggarong seberang, itu dulu PT Hajar Bumi Sakti, dia pakai baum jig itu kalau nggak salah 3 meter kali 3 meter ya. Kemudian ke bawahnya juga sekitar itu juga. Jadi kita naik ke atas tangga ya. Mungkin lebih ya. Sepertinya 5 meteran lah ya. Tapi kalau lebarnya ya dengan panjangnya itu sekitar 3 meter kali 4 lah. Bapak lupa ya itu. Ini ada fotonya itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi cukup besar ya ini. Kalau untuk proses pemisahan pada batu bara kan kita perlu produksi yang besar ya, itu tadi. Untuk meminimalkan suatu biaya produksi, kita tentunya produksi harus besar. Nah, ini contoh yang lain dari Batak Chick ya, nah, perusahaan juga ya, itu tipenya. Ini kuda spiral, ini meja goyang. Sentrifugal konsentrator itu ya biasanya dia bersifat tadi ya, bisa
kering juga ya, dan seterusnya. Bisa juga dengan memisahkannya. Jadi dia proses memisahkan hasil konsentrat kita dari kandungan airnya, ya seperti itu. Jadi dia sudah berfungsi juga menghilangkan airnya tadi juga, ya seperti itu. Nah, kalau dia prosesnya kering ya tentunya tadi ya dengan bantuan dari kompresor ya, itu tadi untuk proses pengapungan, memfluidisasi dari mineral-mineral yang akan kita pisahkan seperti itu. Jadi sebenarnya prinsipnya sama ya, hanya berbeda media. Nah, ini fluidisasi tadi juga ya, fluidisasi. Ini dry proses yang kering tadi, dan sekarang jarang digunakan biasanya. Tapi kalau pada beberapa pengolahan tipe serbuk ya biasanya juga banyak digunakan ya, karena untuk menghemat proses pengeringan. Jadi memisahkan sekaligus ya sudah kering ya seperti itu. Nah, itu banyak digunakan pada beberapa industri ya, seperti pada proses pulverizing batu bara ya, hasil dari pencucian ya kan basah, itu bisa digunakan yang tipe-tipe kering tadi. Jadi proses pengeringan sekaligus dia memisahkan suatu ukuran tadi ya, itu dari yang halus ya, kemudian sangat halus itu bisa kita lakukan. Nah, ini proses pemisahan yang diam yang Bapak bilang ya, gambarnya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat, jadi ini sebagai contoh fluid mediumnya dia ingin 2,8 ya, tentunya mineral yang kita masukkan akan terpisahkan dengan sendirinya yang kemarin Bapak bilang, maka ini akan menjadi zinc atau endapan, dia lebih besar dari Sg fluidanya yang mengapung atau fluid ya, ini akan lebih besar dari Sg medianya. Ada Pak yang melayang, ada ya, biasanya ada juga ya, seperti itu. Itu biasanya mempunyai Sg yang sama ya, seperti itu. Gas medium yang soal itu. Nah, ini juga sama gravity vessel ya, ini prinsip dari menggunakan larutan berat tadi ya, sama medium separator. Nah, ini yang digunakan di KPC ya, tipenya seperti ini juga, gas medium cycle ya, yang kemarin sudah Bapak tampilkan yang GIP-nya itu ya. Nah, ini proses zinc and blood ya, tes ya, atau heavy liquid testing sama lah kurang lebih. Nanti ini kita pelajari di teknologi batubara ya, di pencucian ya, seperti itu. Ini juga di pencucian batubara dan seterusnya. Kita lanjut lagi. Ini flotasi kita lewati ya, kita ini minggu depan flotasi. Magnetiknya kok gimana nih? We will. Bentar ya, kita searching saja. Nggak ada. Ya. Dari magnetic separator kok nggak? Ada yang mau ditanyakan? Sambil nyari. LM MM mana magnetik.
Magnetic separation 381. Oh, dia separation nih. Nah, ini ada magnetic separator design 381. Kita ke halaman 381. Nah, ini chapter 13 ya. Magnetic and electrical separation. Jadi electrostatic separation dengan magnetic separation dalam satu bahasan di chapter 13. Ini ada perbedaan antara WHIMS itu weight ya, weight height intensity magnetic separation. Kalau yang satunya ada yang low juga bisa ya, nanti yang lain bisa dibaca. Jadi ini membedakan suatu teknologi peralatan tadi ya di sini. Jadi ada beberapa yang menggunakan kekuatan ya dari sifat kemagnetan itu sekian Gauss dan seterusnya. Nah ini proses pemisahan dari yang magnetik ya. Nah, ini unit magnet unitnya. Nah ini di sini. Nah, tadi kalau yang tadi jelas ya berupa suatu bidang. Nah, ini magnet unit. Nah, ini dia diam. Nah ini berputar maka magnet ini tetap diam seperti itu. Maka ini yang menempel ya tentunya akan terbawa. Maka ada suatu sikat ya atau brush untuk memisahkan dia melepas dari konsentrat ya, dan seterusnya. Kalau yang tiling kan dia tidak tertarik oleh drumnya ya, oleh rotor di sini, maka dia akan jatuh ya, karena dia tidak mempunyai sifat kemagnetan. Nah, ini yang menempel ya tentunya bersifat kemagnetan ya seperti itu. Nah, tapi tiling di sini juga bukan berarti dia langsung dia bebas dari konsentrat. Nah, ini biasanya masih ada konsentratnya kalau tahap awal ya. Maka akan dilakukan lagi dengan suatu unit magnet, drum magnet lagi yang mempunyai sifat intensitasnya lebih tinggi ya nilainya, sehingga akan dapat dihasilkan middling yang masuk di tiling dapat kita ambil kembali, kita recovery kembali. Nah ini magnet Pulley ya, ini biasanya juga batu bara dan juga sistem seperti ini. Menarik ya, tram removal biasanya ada di atas, kalau ini di sini ya. Nah ini jadi memisahkan mineral berharga yang berupa batu bara ya seperti ini contohnya, memisahkan dari apa namanya harmful ya, apa barang-barang haram ibaratnya yang tidak diinginkan sebagai selain dari batu bara ya seperti itu. Contohnya mungkin kawat, mur ya dari hasil apa namanya pembongkaran apa itu penyangga ya pada tambang dalam biasanya ini banyak digunakan ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk kayu-kayu biasanya kita dengan proses pencucian dengan pengapungan, batu bara akan tenggelam, kemudian kayu-kayu itu biasanya akan mengapung, itu juga untuk membersihkan ya pada tambang bawah tanah ya, karena banyak menggunakan apa jenis-jenis penyangga ya, baik dari kayu, besi dan seterusnya ya seperti itu. Ini juga memisahkan seperti itu. Ini tipe-tipe yang lain ya. Ini Bapak bilang tadi searah jarum jam, ada juga yang berlawanan. Nah ini tipenya akan berbeda ya. Nah ini bidang-bidang magnetnya ya. Seperti ini alirannya. Mudah-mudahan sudah dibaca ya. Nah, kemudian ini tipe cross sedang sebenarnya nggak booming juga ya, dulu sebenarnya sudah besar ya, cuma karena banyak rare earth yang di REE yang di dengan harga tinggi, Indonesia kemudian tertarik ya, tapi kan jumlahnya juga apa tidak stabil ini ya jaringannya, kita putus sendiri. Oke, ada yang bertanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Terputus sendiri ya, anunya apa, share screen-nya satu. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini yang memisahkan dari magnetic particle, middling dengan non-magnetic. Nah, middling ini kita lanjutkan pada tahap kedua, ya, ketiga dan seterusnya. Jadi hampir semuanya itu dapat kita ambil ya di sini. Ya. Jadi yang kita bedakan dengan intensitas dari sifat kemagnetannya tadi. Yang tentunya semakin besar juga bisa ya, jadi tergantung dari hasil penyelidikan kita ya, seperti itu. Middlingnya seperti apa, dengan sifat kemagnetan yang seperti apa akan dapat menarik mereka sebanyak mungkin, kan seperti itu ya, yang Bapak contohkan pada tambang pasir besi ya. Ini yang tadi yang elektromagnetik ya, biasa dengan ini apa, dengan induksi ya, induksi yang Bapak bilang mencontohkannya mudah, ambil sebatang paku lalu dililitkan kawat tembaga, lalu ujung-ujungnya sambungkan dengan batu baterai ya kan, plus minus itu, lalu bisa kita gunakan untuk menarik seperti magnet pada benda-benda logam ya, seperti itu. Bisa dicoba di rumah. Ini beberapa tipe sirkuit ya, apa namanya, diagram alir dari pengolahan dengan tadi high intensity dan seterusnya. Ini tentang tadi ya, sifat kemagnetan yang tinggi ya, seperti ini ya, magnetic material, maka dia dapat tertarik dengan baik. Ini juga berhubungan dengan kecepatan velocity of lari ya, kalau dia berupa apa namanya, dalam media fluidanya tadi. Ini kemudian elektrostatik, ini ya, ada elektrode assembly, jadi proses pemberian ion bombardemen tadi. Ini ada non-konduktor, ini berfungsi tadi ya, merubah dengan seketika muatan pada mineral yang konduktor maupun non-konduktor ya. Kalau dia konduktor tentunya kita buat dia menjadi tolak-menolak terhadap rotor ya, dari apa namanya, rotor pemisah di sini ya, yang dihubungkan dengan magnet bumi ya kan, seperti itu. Jadi agar berlainan maka dia akan tolak-menolak. Nah, ini kemudian yang ini dia tetap akan apa namanya, terikat ya, seperti itu tadi. Karena dia mempunyai apa, ion yang berbeda, maka dan juga yang tidak berbeda, maka tadi sejenis dan tidak sejenis dapat kita pisahkan sebagai non-konduktor dan konduktor ya di sini. Kalau di diktat Bapak mungkin sudah diterjemahkan ya, nanti mungkin bisa dibaca dengan bahasa Indonesia. Nah, ini beberapa tipe yang lain dari apa namanya, magnetic separator ya. Ini contoh. Nah, ini corona stat ya, separator. Jadi perusahaan itu menamakan ini corona separator. Corona. Lihat umpan masuk ke hopper ya, hopper feeder. Ini ada corona elektrodenya, bombardemen dari ion-ion tadi. Ini ada primary induction elektroda juga. Jadi dia
memaksimalkan ya unsur dari lifting effect dan juga pinning effect. Nah, lifting itu yang menarik tadi dan pinning menjatuhkan, jadi seketika seperti itu. Ini bahkan menghasilkan 4 produk ya dari konduktor ya. Nah, ini ada penambahan elektroda lagi ya sebagai induksi untuk apa namanya tadi ya berfungsi karena ada perbedaan sifat konduktorannya, konduktivitinya tadi yang berbeda antara mungkin mineral satu dengan mineral lain dalam satu senyawa ya. Nah, ini digunakan beberapa proses melifting effect dan juga pinning effect, jadi seperti itu. Makanya didapatkanlah perbedaan konduktor dengan beberapa produk middlingnya. Nah, ini middling 1, middling 2, ini non konduktor. Mungkin middling 1 akan kita olah kembali ya dengan alat yang sama tapi dengan sifat konduksinya yang induction dari elektrodanya ini mungkin lebih tinggi lagi dan seterusnya. Demikian juga yang middling kedua. Jadi kita bisa lakukan secara sistematik ya seperti itu. Sama dengan yang tadi ya, yang si magnet juga. Jadi kita middling itu kita ambil sebanyak mungkin, kita recovery, kita peroleh ya sebanyak mungkin. Ya tentunya yang diinginkan perolehan tinggi, kadar juga tinggi. Nah ini kalau kita lihat suatu sirkuit ya dari perusahaan ini, nah, Candala Processing Plant Western Australia. Nah ini kita ada proses spiral lagi pada beberapa di awal dan setelah di screening ukuran sekian, lalu ini masuk spiral ya, menghasilkan middling dan juga tiling. Ya tentunya di sini akan produk yang yang konsentrat. Nah ini dengan high extension, nah, memisahkan konduktor dengan non konduktor. Nah, ini non konduktor di sirkuit lagi tadi ya, berupa ibaratnya non konduktor itu kita recovery kembali. Nah ini kita screen dan kita magnet. Nah ini ada produk lagi 3 ya kan, COS ya non konduktor, fine non konduktor, ini COS reject. Lalu kita screening. Nah ini ada dapat lagi taurolitnya, ini tipe dari mineral taurolit. Kemudian di sini untuk yang konduktor sirkuit ya, kemudian pakai magnet. Nah ini dapat ilmenit. Nah ilmenit apa nih rumus kimianya, harusnya sudah tahu ya, dan seterusnya di sini. Nah, lalu dikeringkan ya, kita dapatkan zirkonnya ya, dan seterusnya. Ini ada beberapa hasilnya, ada fine zirkon bahkan ya, kontaminasi hasilnya. Return to HTO ini ya proses resirkulasi ya, to HT sirkuit, jadi dimasukkan lagi ke sini nih pada dasarnya. Nah di sini ya kita masukkan ke sini, jadi ini sebagai circulating loop ya, return to HT sirkuit. Nah ini harusnya digambar di sini HT sirkuit. Kemudian di sini hasil zirkon yang kasar ini jadi halus, kasar, kemudian ini rutil dan juga layout soken dan seterusnya. Mungkin jika ada mineral lain yang bisa dipisahkan ya, ini bisa dilanjut dengan flotasi ya seperti itu untuk logamnya ya kalau memang ada dan seterusnya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Minggu depan kita lanjutkan dengan flotasi ya, mungkin dibaca juga flotasi dari Wills ya, dari Pryor dan seterusnya. Kalau ini Trismala apa ini? Itu nanti untuk referensi sebenarnya banyak, tapi biar nggak bingung ya Bapak berikan itu saja 2 ya. Ini juga pemisahan. Nah, ini kalau kita lihat ya, pemisahan yang tadi ya sebagai contoh batu bara. Nah, di soal tadi adalah kita inginkan larutan. Nah, ini kalau kita lihat di gambar, ini larutannya mulai dari 1,3 ya. Nah, 1,3 di sini. Ya kan? Nah, ini membuat larutan tadi 1,3. Nah, kemudian kita masukkan umpan, nah ini akan terpisahkan ya. Jadi juga stratifikasi kalau kita lihat ya, di sini.
Nah, lalu kita uji kalau batu bara ya uji sulfurnya, uji abunya terutama, ya seperti itu. Demikian juga untuk yang parameter kualitas lain. Lalu yang tenggelam di sini, sink di sini, kita masukkan lagi ke larutan yang lebih besar. Nah, ini 1,3, ini 1,4. Nah, terpisahkan lagi, seterusnya sampai semuanya menjadi apungan pada dasarnya. Atau kalau di sini terlihat putih, berarti dia sudah bukan batu bara ya, kan terlihat mungkin seperti itu. Ini seperti mungkin mineral meter atau berupa lempung ya, pirit dan seterusnya. Jadi sampai atau ini juga habis ya, biasanya ini sampai habis. Tambah lagi 1,85 boleh, 1,9 sampai 2, bahkan umumnya adalah sampai 2,2 ya, seperti itu. Nah, larutan-larutan ini yang harus kita persiapkan di laboratorium dengan perhitungan tadi ya, dengan larutan organik tertentu itu tadi. Ini campur ini dan seterusnya. Ya, seperti itu. Itu adalah sink and fluid test. Nanti kita lanjutkan di pencucian batu bara di teknologi batu bara. Ada yang menanyakan? Reza biasanya nanya, Reza. Ini juga ada separation, kurang lebih ya sama. Yang sering nanya ya Reza aja sama siapa palingnya. Misal. Ya. Tidak ada pertanyaan? Kalau buku ini lebih banyak dia ke apa namanya ya, kimia fisikanya ya, ke fisikanya. Siapa mau tanya? Ini skematik dari electrostatic separation ya kan, umpan ya. Kemudian ada surface gas separation, muatan positif negatif. Nah, ini tentunya yang konduktor yang hitam ya kan, seperti ini. Jadi akan dapat kita pisahkan terhadap mineral yang lain, ya, seperti itu. Yang non konduktornya. Maaf Pak, mungkin Ya. saya sedikit bertanya Pak. Ya. Terkait dengan separator magnetik itu hasil pengolahannya itu udah langsung mineralnya Kak Pak, atau masih ada diolah lagi? Ya, karena magnetic separator itu makanya Bapak contohkan, dia biasanya banyak digunakan pada ini apa, unsur besi ya, Fe. Contohnya pasir besi. Nah, kalau sudah didapatkan di sini, nah, maka dia langsung sudah tidak diolah lagi. Ya, tinggal kita jual pasir besi kemana, ke pabrik baja. Nah, tentunya tadi ya, kalau kita dapatkan beberapa produk ya apa tadi ditulisnya kalau di apa diproses kan tadi middling ya. Nah, middling di sini sebenarnya kalau di apa namanya di penjualan, di perdagangan ya kita nggak nyebutnya middling, tapi tentunya tetap itu sebagai konsentrat tapi dengan kadar yang berbeda. Nah, itu tadi. Jadi kalau kita tadi punya hasil 4 tadi yang tadi ya yang itu, nah sebagai contoh katakanlah ini ya. Ini ada semi produk, katakanlah ini middling, makanya lain buku, nah ini maka dia menyebutnya beda. Buku tadi menyebutnya middling ya kan, bahkan ada middling 1, middling 2. Nah ini semi produk, ini middling. Nah ini tentunya magnetik yang di sini Fe-nya sudah tinggi ya kan. Nah ini langsung kita jual, sudah tidak diolah lagi ya, olahnya langsung ke smelter, ke peleburan. Itu kan sudah bukan PBG lagi, ya seperti itu. Ya ini tinggal kita kalau keringkan ya kita keringkan ya kan, tentunya dengan proses dewatering. Nah itu nanti di pertemuan setelah flotasi itu dewatering. Jadi proses selanjutnya adalah ini kita keringkan itu tadi. Proses pengeringan ya bisa secara alami, mekanis ya tentunya dengan prinsip pemanasan ya, open dengan high thermal screen juga bisa untuk memisahkan ukuran butir tadi. Nah, kalau ini berbeda kualitas, ya tentunya bisa kita blending juga. Itu juga salah satu kegiatan material handling. Nah, jadi seperti itu. Jadi proses selanjutnya dari hasil magnetik ya yang sudah kita hasilkan berupa konsentrat. Konsentrat ini tentunya kita
bisa blending, kita keringkan, kita dewatering ya istilahnya, kita keringkan, lalu kita blending, siap jual, ya seperti itu. Ada lagi Rizal? Gitu ya Zal? Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Jadi kalau prosesnya sudah kering ya sudah tanpa dikeringkan, tinggal kita blending saja, ya kan seperti itu. Nah, kalau yang belum, ya tentunya kita keringkan lebih dahulu, ya seperti itu. Jadi proses selanjutnya ya tinggal itu tadi ya, proses blending antar berbeda kualitas tadi, atau dia dijual per sifat kemagnetan tadi, sekian Gauss ya dan seterusnya tadi. Ada lagi? Jadi makanya nanti kita bahas itu ada dewatering. Dewatering itu proses selanjutnya setelah mineral konsentrat kita peroleh secara wet proses. Jadi yang masih basah-basah itu kita keringkan ya seperti itu. Permisi Pak, saya mau Ya. konfirmasi lagi terkait dengan tugas yang tadi, apakah dikumpul dan Bapak tadi bilang ada tugas selanjutnya. Jadi, Itu tugas tadi bukan tadi tapi sejenis tadi tapi dengan soal nanti yang Bapak share di WA itu. Soalnya seperti itu tapi berbeda angka saja ya biar paham. baik Pak, terima kasih. Nanti Bapak umumkan. Ada yang lain? Ini kalau sudah non magnetik, nah tadi prinsipnya sudah kita uji di mana di lab. Udah memang sudah idling ya kita buang. Tapi kalau ini berupa tadi middling, ya tentunya kita tambah lagi satu alat rotornya, drum rotor di sini dengan sifat kemagnetan yang lebih tinggi lagi agar bisa menarik logam yang kita inginkan tadi dengan sifat kemagnetan yang lebih tinggi ya kan seperti itu. Ini bisa sampai 3 sampai 4 ya. Drum rotor ini yang kita pasang itu tadi. Jadi prinsipnya seperti itu sebanyak mungkin ya. Nah ini. Jadi semi produk dan seterusnya tadi. Yang tadi sudah jelas yang Bapak tadi lupa yang mana tuh yang prior atau will tadi ada. Saya rasa di internet juga banyak ya, tinggal searching magnetic separation processing ya seperti itu nanti muncul kan. Ada lagi yang menanyakan? Nanti diingatkan untuk mouse-nya ya, Pak Rizal ya, Bapak di Japri saja. Seperti apa? Mungkin sering dicek ya kan. Nanti kalau sudah bisa masuk, tapi karena terbatas waktu kan harus Bapak perbaiki dulu ya. Nanti seperti itu. Oke, ada yang menanyakan? Jangan malas untuk membaca ya. Cari juga searching. Kalau bingung dari buku ya cari di YouTube. Bapak rasa banyak ya. Dari profesor yang India ya. Mereka rajin juga membuat tentang PBG di sini. Mungkin kita hanya perlu pemahaman saja ya dari bahasanya itu. Mereka juga pakai bahasa Inggris kayaknya di sana. Tapi langsung ke yang pabrikan juga banyak ya di sana. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Ini WiFi-nya sudah bagus lagi tadi naik turun ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Jangan lupa juga tadi ya yang nanti Bapak share saja ya yang differential acceleration ya. Ada yang menanyakan? Cukup? Kira cukup, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama ya, sehat selalu. Sehat-sehat Pak. Ya, sama-sama, makasih.